Oke, teknik presentasi. Ini agak repot juga neranginnya karena nggak sambil presentasi beneran ya. Tapi prinsip-prinsipnya aja, dan ini disampaikan ke Anda sepagi mungkin ya. Sebetulnya kalau minggu ke-13 itu untuk mempersiapkan kalian presentasi proposal. Tapi kalau kita bahas sekarang, ini juga harapannya nanti kalau ada tugas-tugas yang lain, kalian juga siap ya. Jadi nggak cuma membaca dari slide, tapi bisa memberikan impact pada waktu presentasi. Ya. Ini kata-kata dari saya sendiri yang bikin. Jadi kalau baca kira-kira paham maksudnya? Artinya gini ya, jadi segala kegiatan apapun, mau itu presentasi, mau itu menulis, ya. Makanya kemarin Anda dikasih tugas academic writing supaya Anda terbiasa menulis, ya. Kalau nggak terbiasa ya dicoba. Karena yang kayak begituan itu nggak ada yang dibilang bakat. Ya, bakat itu untuk starting point-nya. Tapi kalau untuk mencapai titik excellence itu bakat itu tetap harus diasah. Nah, orang yang tidak berbakat pun kalau mengasah itu ya, mengerjakan itu berulang kali, ya maka kelamaan dia akan lebih ahli daripada yang jarang mengasah. Nah, itu sebabnya kalau Anda kerja kelompok, di bagian tugas presentasi, itu dimanfaatkan ya. Jadi jangan sembunyi ya, jangan sembunyi wah kamu aja yang presentasi, aku nggak usah gitu ya. Tapi Anda usahakan ambil bagian karena itu kesempatan Anda latihan. Saya prinsipnya presentasi itu nggak bisa diajarkan begini saja ya. Ya ini prinsip-prinsipnya disampaikan ke kalian. Tapi kalau nggak pernah dicoba, ya, sama seperti soft skill misalnya leadership. Leadership mau dikasih mata kuliah 2 SKS, nggak ada manfaatnya itu. Kalau Anda nggak pernah nyemplung di satu tempat di mana Anda berperan menjadi leader. Jadi ini semua harus dilakukan. Ya, soft skill itu harus dilakukan. Seringkali saya kalau tugas presentasi, saya nggak nilai. Saya nggak nilai kemampuan presentasinya. Karena nggak bisa dinilai itu. Ya, tapi kalau ada tugas yang saya minta untuk dipresentasikan, saya prinsipnya memberi kesempatan yang mau present, yang mau latihan presentasi, silakan latihan. Ya, tapi bukan terus, wah presentasinya bagus, ya, ngomongnya jelas, nilainya bagus. Biasanya saya nggak lakukan seperti itu. Kalau nilai, saya lebih ambil ke substansinya. Ngerti nggak anak ini yang diomong? Itu tugas SSI nanti biasanya kayak gitu tuh. Tugas SSI itu kadang-kadang nggak ngerti yang diomong, tapi ya presentasi aja, yakin aja gitu ya. Nah itu bermasalah itu. Jadi Anda meletakkan presentasi, meletakkan soft skill lebih penting daripada hard skill. Itu nggak boleh. Ya, jadi hard skill selalu nomor satu. Artinya Anda ngerti dulu yang mau Anda omong itu apa, baru Anda ngomong. Ya, kalau Anda nggak ngerti yang mau Anda omong apa, terus Anda ngomong aja, itu namanya jual jamu pun mesti ngerti juga gitu yang dijual itu apa. Ya, tapi sering saya lihat kalau nanti tugas SSI itu ya, dianggap mata kuliah yang agak sulit ya, agak sulit atau sulit ya. Ya, oke. Kenapa presentasi? Nah, tujuannya kan macam-macam ya. Tujuannya macam-macam. Ini sekarang saya presentasi kalau di depan kelas, tentu tujuannya beda dengan kalau saya presentasi di depan meeting. Ya, meeting di memimpin fakultas misalnya, atau meeting dengan Pak Rektor. Beda juga kalau saya presentasi pada waktu saya bekerja memberikan training misalnya, memberikan pelatihan. Tentu tujuannya macam-macam ya. Karena kita fokus saja pada presentasi kalian. Ya. Presentasi kalian nanti kira-kira presentasi audiensnya siapa, terus kemudian presentasi apa. Itu ruang lingkupnya tentunya terbatas ya. Wah, udah 52 nih yang join. Welcome semua yang baru join ya. Oke. Ini
bukan karangan ya, menurut beberapa sumber, beberapa hal yang ditakuti, ya, orang itu takut mati ya, nomor 2 tapi. Dan ternyata yang nomor 1 itu takut ketika memberikan presentasi, terutama ketika mereka itu tidak terlatih, ya. Jadi gemeter gitu ya, terus tiba-tiba blank, lupa yang mau diomong apa gitu ya. Tapi itu semua normal, ya, semua itu normal, wajar. Tinggal masalahnya dicari penyebabnya. Ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya pertama bisa karena kurang pengalaman. Jadi kalau kurang pengalaman diapakan? Ya ditambah pengalamannya, ya kan? Nggak ada obat lain. Kalau kurang pengalaman ya harus menjalani, ya, mengalami. Kalau kurang persiapan, itu sebetulnya paling gampang diatasi, ya. Kurang persiapan, disiapkan. Kalau perlu latihan. Anda udah tahu misalnya, presentasi Anda dibatasi waktunya 20 menit, 30 menit. Jadi malam sebelumnya Anda mesti latihan. Karena kadang-kadang pada waktu kita latihan itu kita sadar, coba latihan di timer gitu ya. Timer, ngomong latihan. Kadang-kadang kita sadar, baru pendahuluan udah mau habis waktunya. Gitu. Itu sering terjadi, bahkan bagi presenter profesional pun bisa mengalami seperti itu. Ya, karena kadang-kadang kita nggak sadar, kita terbawa pada waktu ngasih introduction, mau ngomong A, tapi A merembet kemana-mana, ditambahi bumbu-bumbu pengalaman saya begini begitu, padahal waktunya udah terbatas. Ya, kurang persiapan atau kurang antusiasme, nggak semangat. Negatif self-talk. Negatif self-talk artinya ngomong kepada diri sendiri, wah, nanti saya nggak lulus gara-gara presentasi saya jelek. Nah, itu ditanam di pikiran ya. Kalau yang ditanam di pikiran yang negatif seperti itu, ya nanti keluarnya juga nggak bisa bagus. Ya, jadi yang harus ditanam ya positif self-talk. Jadi ini penyebab-penyebabnya dan sebetulnya bisa diatasi kan, gampang ya. Terutama kalau kita lihat nanti yang preparation ya. Preparation nanti kita lihat detailnya apa yang bisa dilakukan. Ya, step-stepnya ya. Plan, prepare, practice, terus kemudian pada waktu hari hanya tinggal present. Pada waktu plan yang dilakukan apa yang dilakukan? Ya, Anda mesti tahu target audiensnya kan? Kalau presentasi proposal target audiensnya siapa? Siapa? Dosen, Pak. Dosen. Penguji, Pak, penguji. Siapa? Dosen, ya. Dosen, terus? Dosen penguji. Penguji. Ya, sambil saya ngetes ini, kalian kemana? Ya. Aktif kok, Pak. Nah, jadi tahu ya, kalau target audiensnya dosen, maka mesti punya mindset, saya jangan ngomong banyak teori. Untuk apa Anda jelaskan teori ke dosen? Gitu. Ya, jadi pada waktu presentasi ada ngomong sesuatu, nyampaikan sesuatu yang dosennya nggak tahu. Yaitu apa? Ya background-nya perusahaan itu terutama. Masalah yang ada di perusahaan itu apa? Dosennya kan nggak pernah berkunjung ke sana, kecuali mungkin calon dosen pembimbing pernah Anda ajak. Tapi dosen penguji kan nggak pernah. Ya, jadi ini saya lihat di pabrik kayak begini. Jadi saya nangkep masalahnya ini dan seterusnya. Itu tentu jauh lebih menarik daripada kalau Anda jelaskan teori. Dari situasi yang ada di pabrik ini, maka perlu diterapkan Lean karena Lean itu adalah secara teoritis tujuannya untuk ini dan sebagainya. Ya, jadi mengetahui audiens itu penting untuk supaya sasaran ngomong kita itu tepat. Kenapa mereka ada di situ? Nah, dosen penguji kenapa ada di situ? Mau ngasih nilai, gitu? Ya. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya memutusin, Anda ini proposal Anda ini ngerti nggak gitu ya. Jadi dengan mindset itu Anda gimana caranya bisa meyakinkan, dan kalau perlu Anda mestinya coba cari tahu dulu saya ini dinilai apanya gitu. Ya. Saya ini dinilai dari apanya gitu. Kalau dari
masalah saya aktual atau enggak, maka saya harus bisa meyakinkan bahwa masalah saya aktual. Gitu ya. Kemudian tujuan Anda apa ya? Tujuan Anda kalau presentasi proposal ya lulus proposal. Tujuan Anda kalau presentasi tugas ya supaya nilai tugasnya bisa baik ya karena dipresentasikan dengan baik. Waktu ya berapa lama? Itu di planning ya, seperti tadi saya bilang itu mungkin perlu rehearsal juga. Tempat. Nah, tempat ini di mana tempatnya ini? Biasanya kalau presentasi proposal TA di mana tuh? Labcom 2, Labcom 1, ruang rapat TI, ya, ruang rapat fakultas. TB 21. Hah? TB? 21, Pak. TB 21? Hah? Oh, TB 21, oh kadang di situ juga ya? Ruang MTI ya? Magister TI? Iya, Pak. Oke. Anda merhatikan nggak? Satu tempat dengan tempat yang lain, LCD-nya kadang ada yang beda setelannya, ada yang pakai dongle, ada yang pakai kabel. Ya kan? Mungkin kalau Anda sudah pernah di TB21, terus di mana lagi ya? Ruang rapat TI gitu ya. Udah tahu kalau pakai dongle ya. Jadi mungkin sudah diinstal di laptopnya. Tapi kalau di TA200 yang A, yang kecil, yang ruang meeting kecil, itu kan masih pakai kabel. Jadi hal-hal kecil sepele ini kalau kita nggak tahu tempatnya di mana, terus nanti kita nggak persiapan ya, mulai persiapan hardware, mulai persiapan Anda tahu ruangnya itu juga mungkin Anda lebih bisa membayangkan saya akan nyaman kalau saya berdiri di sini misalnya. Nah itu penting untuk mengetahui tempat, tujuannya untuk itu. Ya. Plan rencanakan juga ini, biasanya paling gampang ini. Ya. Jadi kalau presentasi Anda panjang, bertele-tele gitu ya, mau dikasih waktu 20 menit, tapi kalau Anda diminta untuk memberi prioritas, ya, apa sih 3 hal yang Anda ingin audiens Anda itu dapat dari presentasi Anda? Bisa nggak Anda nulis ini? Ya, ya presentasi proposal TA misalnya. Apa? Coba di situ, 3 itu. 1, apa? Anda pingin audiens, ya? Objeknya apa? Objeknya apa? Oke, 1, objeknya apa? Jadi Anda ingin nyampaikan ya, ini penelitian ini ruang lingkupnya ini atau objeknya ini. Oke, 1. Terus 2? Topik. Ya, topik sama objek nyerempet-nyerempet. Apalagi selain objek, selain topik, selain masalahnya yang Anda sampaikan, apalagi? Tujuan. Nah, tujuan agak beda ya. Tujuan agak beda. Jadi ada objek, ada tujuan, apalagi? Kesimpulannya. Ya? Kesimpulannya. Nggak bisa kesimpulan dong, masih proposal kok. Oh, iya. Latar belakang. Latar belakang sama objek sama topik ada satu lagi yang penting nggak boleh Anda lewati ini. Karena biasanya yang ini justru yang biasanya menentukan Anda dianggap lulus apa enggak. Metode, Pak. Ya, metode. Rumusan masalah, Pak. Manfaat, Pak. Manfaat. Udah tadi itu juga manfaat ya, tujuan. Manfaat itu cuma bagian kecil gitu ya. Tapi Rumusan masalah. 3 dari mungkin ada 5 poin yang Anda sampaikan tadi ya, perumusan masalah termasuk itu ya. Tapi salah satu yang juga penting itu sebetulnya nanti tolong diingat-ingat ya, metodologi ya. Metodologi, jadi Anda mesti bisa jelasin. Anda nanti kalau masalah ini Anda mau menyelesaikan, Anda pakai metode apa? Gitu. Kalau itu aja kalau nanti Anda nggak bisa jelaskan, ya gampang sekali Anda dianggap nggak siap. Karena Anda nggak dianggap belum menguasai. Gitu ya. Jadi pada waktu proposal nggak cukup kita cuma jelaskan ruang lingkup masalah, tapi juga Anda nanti menyelesaikannya pakai apa. Gitu. Apalagi kalau itu Anda tulis di judul proposal. Ya toh? Metodenya sudah Anda tulis di proposal. Tapi Anda nggak bisa jelasin. Ya.
Nah, maka penguasaan terhadap metode itu mungkin salah satu dari 3 hal ini yang Anda harus yakinkan kepada dosen. Ya. Oke, ini ada kalimat sedikit dari hit and hit di bukunya Methodistic ya. Jadi kalau kita presentasi itu jangan langsung membeberkan fakta gitu ya. Kecenderungan kita cuma menjelaskan fakta, tapi open the gaps dulu. Ya, open the gaps dulu. Jadi sebelum kita ngisi, tapi kita ciptakan gap dulu. Artinya kita buat supaya audiens itu tertarik. Ya. Kenapa kok mereka harus mendengarkan presentasi Anda? Nanti kita bahas di sesi yang kedua soal tugas-tugas Anda ya. Tugas-tugas Anda banyak sekali tugas writing maksud saya. Tugas writing Anda yang kecenderungannya itu Anda cerita fakta terus gitu ya. Sehingga agak lelah ngikuti bacanya itu karena pada waktu kita baca itu kita berharap Anda tujuannya mau kemana sih gitu ya. Nah kalau tujuan itu sudah disampaikan di awal, sebelum Anda ngisi, ya, tujuan itu Anda disampaikan di awal, ini kira-kira nanti arahnya ke sini, orang akan tertarik gitu ya. Jadi ketika baca ada ekspektasi untuk sampai ke tujuan itu. Tapi kalau Anda ceritanya fakta terus gitu ya, pengalaman hidup gitu ya. Ya, itu salah satu cara ya, cara menulis dengan narasi. Ya, tapi untuk bisa meyakinkan agak kurang. Oke, facilities equipment ya, juga di plan ya. Tadi juga ini tapi memang agak nggak cocok untuk presentasi tugas ya. Tapi biasanya kalau presentasi training, seminar, kita perlu memperhatikan ini. Yang hadir berapa orang, seating arrangement-nya bagaimana ya. Kemudian kalau Anda mau pakai video misalnya, pencahayaan Anda bisa atur nggak? Jangan sampai ketika videonya Anda nyalakan, audiovisualnya nggak mendukung, pencahayaannya nggak mendukung. Distractornya ya, hati-hati. Ada kemungkinan gangguan misalnya kalau pada waktu presentasi, orang keluar masuk, ya kalau ngasih training biasanya saya nggak mau kalau yang nyiapin coffee break itu ada di dalam, nanti tangting suaranya kedengaran semua. Anda kalau yang di Labcom 2 itu hati-hati ya, presentasi kalau nanti di Labcom 2, distractornya itu kan teman-temannya itu kan kelihatan tuh, teman-temannya yang di luar pintu itu wah, godain gitu ya, ngasih semangat gitu ya. Tapi godain di sudah. Dosennya kan nggak kelihatan gitu ya, jadi santai-santai aja teman-teman Anda godain Anda gitu, ayo semangat gitu ya. Tapi mungkin itu jadi distractor. Oke, visual aid untuk digunakan. Anda mau pakai apa gitu ya? Apa presentasi cuman ngomong? Apa presentasi cuman menunjukkan slide, kemudian membaca dari slide? Atau ada cara lain untuk bisa memberi penekanan? Ya. Nah, tapi yang penting prinsipnya adalah apapun yang Anda gunakan itu harus bisa menambah pemahaman gitu ya. Jadi nggak usah berlebihan, tapi juga jangan polosan gitu ya. Cuma kadang kalau harus milih, polos itu lebih baik daripada dengan terlalu macam variasi, karena itu distracting nanti. Ya, jadi kalau alat bantu ini tidak dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi distraction ya. Jadi simpel-simpel aja gini, misalnya slide yang ini ya, gambar ini cuman aksesoris saja tambahan ya untuk variasi di dalam slide supaya nggak kelihatan tulisan. Tapi ini bukan hal yang utama. Jadi tambahan-tambahan ini tujuannya harus untuk melayani audiens ya, bukan melayani speaker, bukan wah saya ingin gambar ini lucu, saya tambah di sini. Tapi nggak memberi nilai tambah bagi audiens. Oh ya, ini tadi saya ketika bicara mengenai ruangan ya, ini saya punya pengalaman yang saya mau tunjukkan. Pada waktu saya presentasi di sini, sekarang cukup banyak instansi yang ini dia nggak pakai nggak pakai bukan proyektor LCD ya, tapi apa namanya ini? LED, sorry, bukan LCD tapi LED.
Masalahnya apa kalau LED? LED tahu ya? Pernah lihat ya presentasi LED ya? Anda sebagian kan datang waktu Pak Erlangga Hartarto, ya kan? Hosnya mana Hosnya? Ada Hosnya? Iya, Pak. Oh ya, Tania. Datang kan kamu ya? Waktu Iya, waktu datang, Pak Pak. Hartarto dia. Kan lain tuh pada waktu itu di Perpus lantai 5 itu ya. Iya. Kita pakai LED kan, kita sewa itu ya. 20 juta sekali event. Bedanya kalau pakai LED, itu kalau terus Anda pakai pointer Anda itu nggak nembus. Kebalik, sorry. Pointer Anda itu justru nembus. Jadi nggak terpantulkan ya kalau pointer yang merah itu. Jadi ini di tangan saya udah siap pakai pointer, tapi saya nggak nyadar, wah ini ternyata pakai LED nih. Jadi dipencet-pencet sinarnya ditunjukkan ke LED-nya ini nggak ngefek gitu ya. Jadi terpaksa agak dekat, akhirnya saya jalan-jalan dekat ke LED-nya itu sambil nunjuk-nunjuk gitu. Jadi kalau kita udah tahu seandainya ini misalkan pakai LED, mungkin saya harus siap dengan laser pointer yang lebih kuat. Nah itu pengaruh juga. Jadi ruangan berpengaruh pada persiapan kita, gitu ya. Nah, bagaimana cara mendesain slide yang baik? Jadi kalau tadi ada 3 poin ya. Dari tiap presentasi kita ingin apa? Kalau bagi saya di sesi ini paling enggak saya ingin nomor 1 itu Anda akan bisa bikin slide dengan lebih baik, ya. Karena teknik presentasinya sendiri kalau Anda nggak latihan, Anda nggak akan nambah jam terbang. Tapi kalau teknik bikin slide, nanti Anda bisa perhatikan contoh-contoh yang ada di sini. Ya. Nah, yang ikut kelas Lean, saya kasih kesempatan ya. Anda kan masih belum deadline ngumpulin tuh. Jadi nanti kalau presentasi Anda cuma nulis, terus Anda baca, screen recording-nya itu Anda baca slide-nya. Wah, itu nggak memberi nilai tambah. Ya, apalagi kalau presentasi dengan cara saya nggak lihat Anda gini, Anda bisa tulis saja ya. Jadi nanti pada waktu slide-nya itu muncul, di slide-nya isinya bullet point, poin-poin penting, terus kemudian Anda mau baca, boleh lah. Saya nggak kelihatan juga Anda baca ya. Tapi kalau Anda baca persis apa yang ada di slide, itu nggak memberi nilai tambah. Ya sudah, sebetulnya diam aja. Anda kasih waktu aja buat audiens untuk baca, kan cukup. Ya. Color ya. Diatur juga background color di dalam slide. Usahakan ini internet koneksi. Usahakan background slide itu melebur dengan warna background sekitarnya. Jadi kalau siang, kalau Anda sudah tahu presentasi Anda siang hari, pakai slide dengan background warna cerah. Ya, sebaliknya kalau presentasi Anda malam hari, pakai slide dengan background gelap. 10, 20, 30 rule. Maksudnya apa ini? Jadi kalau Anda punya 10 slide, maksimal Anda presentasinya 20 menit. Perbandingannya pokoknya 1:2 gitulah ya. Anda dikasih waktu 15 menit, maka slide-nya jangan lebih dari 7 atau 8. 30 ini maksimal, usahakan font size-nya dekat-dekat ini. Ya. Jadi jangan pakai font size 16, 18 itu. Ya. Terus kemudian secara ergonomi, kata orang, sans serif font itu lebih ramah di mata. Sans serif font itu tahu ya, font yang nggak pakai kaki itu ya. Kalau Times New Roman itu serif. Ya, kalau yang Arial ini sans serif font. Ini lebih enak, lebih ringan di mata. Ya, jadi ini sudah teorinya orang ergonomi katanya seperti ini. Diikuti aja. Kalau Anda lihat slide ini mungkin juga rasanya nggak terlalu aneh-aneh fontnya ya. Nah, ini slide ini ya. Yang saya pasang di ULS itu PDF atau PowerPoint? PDF. Kalau PDF berarti animasinya nggak jalan ya. Jadi Anda mungkin nggak lihat tadi. Tapi ini Anda bisa terasakan ya. Lihat slide seperti ini kan sakit kan ya. Font merah. Betul, Pak.
di atas background biru atau font biru di atas background merah. Nah ini, nah, tambah lebih sakit lagi nih ya. Gelap ketemu gelap, biru sama hitam, hitam di atas biru, atau terang ketemu terang, kuning sama putih ya. Biasanya kalau saya standar favorit saya background kuning, teksnya biru atau sebaliknya. Kuning sama biru itu paling, ya bukan paling lah, tapi enak dilihat ya. High contrast. Pemilihan apa ini animasi ya. Ini sudah berapa menit nih? Nanti waktunya tiba-tiba putus nih. Pemilihan animasi ya. Usahakan enggak pakai yang aneh-aneh ya, kayak fly in ini, aduh, kayak gini nih. Nah, diulang ya, coba ya. Susah kan? Atau gini. Nah, ya. Wah. Bandingkan dengan yang wipe. Simple. Lebih simpel lagi apa? Appear, wes, nggak usah aneh-aneh, wes appear aja, jeder gitu ya, keluar langsung tulisannya. Selesai. Ya. Cuma kadang-kadang kita mau pakai efek apa supaya audiens itu agak nunggu-nunggu gitu ya, kemudian ada kesan surprise gitu ya. Nah, kalau appear mungkin nggak menarik, tapi sebaliknya jangan terlalu, ini juga ada fly in, ada juga yang spiral itu ya, terus keluar dari atas tung muter-muter sampai ke bawah dier gitu ya. Itu mengganggu sekali itu ya. Nah, balik lagi ke yang poin yang di awal tadi. Kenapa kok Anda pasang kayak gitu? Ya karena Anda sebagai presenter merasa itu lucu. Nah, kalau Anda merasa itu lucu berarti ini Anda nggak serving di audience kan? Anda serving diri Anda sendiri ya. Mau bikin Anda happy ya, tapi bikin audiens terganggu nanti ya. Nah ini presentasi Anda ngisi kayak begini nih, tulisan aja ya. Terus Anda nanti pada waktu presentasi apa? Dibaca. Ini harus dihindari, harus dihindari. Memang ini tidak gampang, terutama ketika kita tidak terbiasa presentasi, tidak terbiasa atau tidak begitu, dan yang lebih gawat itu kalau tidak begitu menguasai apa yang mau disampaikan. Kalau Anda menguasai, maka Anda tulis bullet point-nya, terus nanti Anda ceritakan panjang lebar dari bullet point itu. Kayak begini ini kan susah. Nah, kadang masalahnya orang itu nggak mau pilih metode itu karena apa? Takut lupa. Saya cuma tulis bullet point saja, nanti saya lupa yang mau saya omong apa. Berarti nggak menguasai itu. Ya. Pada waktu mempersiapkan, ini sekarang masuk ke prepare ya. Pada waktu mempersiapkan, kalau Anda masih awal-awal belajar presentasi, Anda mungkin perlu bikin kayak beginian, storyboarding. Jadi slide pertama nanti mau saya isi apa, slide kedua saya mau isi apa, dan seterusnya. Ini nanti supaya bisa menjamin apa itu 10, 20, 30 rule tadi ya. Jadi kalau Anda sudah tahu waktunya 20 menit, slide Anda nggak boleh lebih dari 10. Ya, maka Anda storyboarding dulu, 10 slide itu isinya apa gitu ya. 10 slide plus 2 lah ya, yang satu pembuka judul, yang slide ke-12 thank you gitu kan. Jadi 12 slide ya. Oke ya. Practice control information. Pahami subjeknya. Anda tahu yang mau Anda omong, rehearse ya. Persiapkan. Apalagi kalau presentasinya Anda tidak familiar, misalnya pakai bahasa Inggris ya. Rehearse. Mau di depan kaca boleh, mau dipakai recording boleh. Ya, nanti kan pada waktu latihan itu Anda akan nangkep titik-titik di mana, wah kok saya ngomong begini ya, gitu ya. Saya mestinya mau ngomong A, tapi kok saya belok ke topik B dan sebagainya. Itu Anda kumpulkan dulu pengalaman-pengalaman jelek itu pada waktu rehearsal. Ya. Anticipate questions. Nah, ini pentingnya rehearsal itu juga untuk itu, untuk yang poin terakhir ini, anticipate questions. Ya, kadang-kadang dan sering kali pada waktu kita rehearse, ya, pada waktu kita practice presentation, tiba-tiba kita itu nyantol, wah saya ngomong ini, nanti kalau saya ditanya terkait pertanyaan ini, jawaban saya apa? Gitu. Terus kemudian pilihan Anda apa? Pilihan Anda ada dua ya, toh. Siapkan jawabannya, atau ya wes nggak jadi ngomong itu dah. Kalau Anda nggak yakin Anda bisa jawab,
wah iya ya, kok saya tadi kepancing presentasi ngomong ini, tapi nanti kalau ditanya lanjutannya saya nggak bisa jawab. Ya sudah, jangan diomong. Gitu. Itu Anda bisa tangkap semua kalau Anda rehearsal. Ya, believe in yourself. Dan untuk presentasi sesuatu yang kritik penting ya, seperti seminar ya, mungkin kalau proposal karena dia sangat rutin, dosen penguji itu mungkin sudah familiar dengan SOP-nya ya, dengan protokolnya. Tapi kalau Anda presentasi seminar, itu opening itu poinnya besar sekali ya. Audiens Anda akan ngikuti Anda atau enggak itu sangat tergantung dari opening. Opening Anda menarik atau enggak. Termasuk juga sebetulnya closing-nya ya. Karena closing-nya itu yang akan juga diingat pada waktu pulang. Jadi kalau opening tujuannya untuk mancing, closing itu juga penting ya. Ini jadi sebetulnya bukan hanya know your opening by heart, tapi juga know your closing by heart. Jadi Anda mau close dengan cara apa supaya wah, pulang audiens itu teringat-ingat terus, gitu ya. Speaking skill ya. Dengan rehearsal Anda juga bisa melatih ini penggunaan vokal, clear, loud, juga mungkin kapan Anda perlu kasih jeda. Saya cukup ngasih jeda enggak ini? Anda kasih kesempatan bagi audiens untuk nangkep apa yang diomong gitu ya. Bukan cuma nangkep tapi mencerna gitu ya. Karena mungkin kalau topiknya berat, audiens perlu waktu untuk mencerna. Common problems juga akan ketangkap pada waktu rehearsal. Ya, Anda sering nggak presentasi dengan gini ya? Saya juga tidak bisa menghindari 100%. Kadang-kadang saya masih muncul juga seperti itu. Dan saya beberapa kali punya pengalaman habis presentasi dikasih sama audiens selamat gitu ya. Wah, presentasinya bagus. Tapi mentor saya kirim ke saya rekamannya. Ini tadi saya rekam. Ya kamu dengerin sini. Saya dengerin. Wah, rasanya kok agak memalukan juga ya presentasi kayak begini ya. Tapi kok yang lain tadi audiens. Jadi artinya apa? Pada waktu kita selesai, kadang-kadang kita bisa nggak objektif ketika kita dapat apresiasi ya. Padahal sebetulnya kita masih punya banyak kesempatan untuk belajar. Kecepatan ngomong, gitu ya. Terus kemudian going off point, ya ini pancingan-pancingan itu ya. Terutama kalau semakin berpengalaman seorang presenter, itu kalau dia tapi dia nggak rehearsal, ini dia kecenderungannya akan lari ke sana kemari, cerita yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan yang ada di slide. Ya ini body language. Ini penting ya. Dan ini betul latihan ya, eye contact. Ya kan tidak mungkin kan presentasi di depan penguji terus membelakangi gitu ya. Atau lihat ke samping gitu. Eye contact sama dosen pengujinya, berani? Nanti eye contact sama, wah saya eye contact tapi dosen pengujinya balas eye contact Pak, saya ya. Rasanya ya jadi serem-serem gitu ya. Karena kalau sampai kayak gitu, nggak usah eye contact. Lihat dahinya penguji aja. Ya. Jadi lihat agak sedikit ya, kelihatannya eye contact tapi nggak eye contact. Ya. Biar aja kalau pengujinya mau lihat Anda ya boleh ya, tapi Anda ya. Terus mau kasih penekanan dengan gerakan visual tangan boleh ya, tapi nggak usah kemana-mana gitu ya. Terus nggak usah kesana kemari gitu ya, lari ke kanan ke kiri. Gitu. Kalau proposal mungkin tempatnya terbatas, jadi Anda nggak akan ada masalah soal ini ya. Kemudian, nah kadang-kadang ada yang nggak sadar itu tangan masuk di saku. Nggak enak kan kalau dilihat ya, bagi yang melihat Anda sebagai presenter, nggak enak rasanya kalau lihat ada speakernya itu, presenternya itu tangannya masuk di saku. Ya ini body language yang kecil-kecil kayak begini perlu diperhatikan juga ya.
Terus kemudian relax, ya. Ambil nafas, usahakan banyak tersenyum ketika presentasi. Kalau nanti ada Q&A, ya, tanya jawab, mungkin kayak yang nomor 1 nggak usah ada ya, kalau untuk proposal nggak usah ya, tapi untuk seminar biasanya ini umum aja ya, track ini umum aja, 1-5 ini untuk presentasi secara umum. Kenapa kok kita memberikan ucapan terima kasih kepada penanya gitu ya? Kira-kira kenapa itu? Makanya kalau dosen presentasi itu kadang kalau nggak ada pertanyaan itu sebetulnya bisa jadi karena 2 hal toh. Memang cukup jelas atau sama sekali nggak jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kita beri terima kasih itu karena wah berarti ada yang disimak dari saya, cuma mungkin penjelasannya kurang jelas. Ya. Kita beri terima kasih. Kemudian kalau Anda nggak yakin, repeat kembali pertanyaannya, diulang lagi pertanyaannya. Ibu bapak tadi maksudnya ini ya, gitu ya. Kalau Anda nggak yakin ya, kalau yakin ya sudah langsung aja dijawab. Jadi kalau Anda yakin sama pertanyaannya, Anda bisa langsung ke poin nomor 3 itu langsung jawab. Kalau sudah dijawab, biasanya kita perlu ngecek apakah sudah menjawab yang Anda sampaikan sudah menjawab pertanyaan atau belum. Kemudian ucapkan terima kasih lagi. Ini Q&A. Nah, memang kalau ujian proposal pasti akan ada pertanyaan. Nggak mungkin nggak ada pertanyaan, pasti akan ada pertanyaan. Ujian tugas akhir juga pasti akan ada pertanyaan. Jadi Anda lebih fokus pada siapkan untuk menjawab pertanyaan. Ya, terakhir double check equipment, kemudian load slides in advance, bukan cuma slide, tapi juga software-software yang mau Anda pakai. Anda misalnya gambar flowchart di Visio, gambar value stream mapping pakai software apa, Anda load di awal. Jadi nanti pada waktu presentasi tinggal pindah-pindah gini aja. Nah, ini kan gampang kan? Ya. Tapi kalau pada waktu presentasi Anda nggak siapkan, terus diminta coba sih lihat programnya gitu ya, lihat linggonya gitu ya. Wah, cari dulu linggonya. Buka filenya. Kalau kelamaan itu nanti mengganggu flow dari presentasi. Untuk presentasi yang model-model seminar, biasanya mingle with the audience before start. Learn their names ya. Jadi kita coba mengenal audience ya. Kita tidak memposisikan diri lebih istimewa daripada audience gitu. Karena orang akan senang ya, orang akan mendengarkan mereka yang disenangi ya. Kalau Anda disenangi orang lebih besar peluangnya untuk mau dengar Anda gitu ya. Kalau dari kesan pertama aja udah nggak menyenangkan, ya meskipun orang sudah bayar ikut seminar, mungkin 5 menit dia datang, habis itu dia pulang. Avoid large meals ya. Bukan hanya makanan sih, minuman juga lah. Ya. Kalau Anda nggak bisa Anda sudah tahu badan Anda plus minusnya bagaimana. Kalau saya makan ini nanti saya sering ke kamar mandi misalnya, ya sudah. Kadang-kadang saya kalau tanya pada mahasiswa yang ujian tugas akhir, sudah makan? Belum. Kenapa belum makan? Gitu. Nanti aja, Pak. Itu sebetulnya ya yang penting mereka siap gitu ya, secara fisik meskipun belum makan. Tapi kadang-kadang mungkin ada bagusnya juga gitu ya. Jadi mungkin kalau kebanyakan makan malah mengganggu nanti. Nah, yang harus Anda ingat pada waktu Anda presentasi, Anda adalah bintangnya, gitu ya. Jangan underperform, terus kemudian kasih alasan saya habis sakit, saya habis flu, dan sebagainya. Ya kalau Anda nggak siap, sebaiknya Anda tunda, gitu ya, presentasinya, atau mungkin kalau itu di dalam satu tim, ya Anda serahkan kepada tim member yang lain. Ya, audience nggak mau tahu, ya, karena audience ingin dengar Anda mau ngomong apa. Gitu. Ini berapa menit nih? Loh.
masih ada ya. Oke. Terakhir saya mau nunjukin ini. Satu presentasi yang bagus. Kalau Anda mau lihat contoh-contoh presentasi, Anda lihat TEDx ya. Tahu ya TEDx ya? Jadi itu biasanya yang present di situ memang dipilih ya, dipilih orang-orang yang sudah tokoh di topik itu. Mereka diminta bicara di situ. Ya. Tak tunjukin ya, ini ya sebentar. Ini juga selain gaya presentasinya yang bagus, topiknya juga bagus ya. Jadi saya ingin Anda lihat presentasinya Angela Duckworth yang ngarang Grit ini. Udah siap? Kelihatan screen-nya ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure, things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck
And it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Okay. Any comment? Bagus, Pak. Bagus. Pernah lihat sebelumnya? Belum pernah ya? Enggak. Belum pernah, Pak. Ya. Belum pernah, Pak. Nah, kalau Anda lihat apa yang bisa Anda komentari dari presentasi itu? Selain substansi ya, substansinya oke, bagus, substansinya penting buat Anda semua, tapi teknik presentasinya sendiri gimana? Intonasinya bagus. Intonasinya Ya, bagus. semua, Pak. Apa? Body language-nya juga bagus. Yes, body language ya. Body language dia gunakan tangan apa tidak berlebihan, tapi kapan dia mau kasih penekanan, apalagi? Semua audiens katanya perhatikan dia, Pak. Ya, so audiens perhatikan dia ya. Dia juga Dia menatap semua audiens. ya, dia apalagi settingnya itu berputar gitu kan. Jadi dia kadang ngadep kanan, kadang ngadep kiri, kadang depan belakang. Apalagi? Penampilan menarik, Pak. Oh, iya, oke, penampilan menarik ya. Oke, itu juga penting Pak ya. Berapa lama presentasi tadi? Sekitar berapa lama? Terasa nggak? 3 menit, Pak. Nggak kerasa, Kak. Nggak kerasa. Nggak terasa ya? Itu sekitar 5 menit, 5-6 menit. Tapi kalau itu diteruskan lagi, ditambah 4 menit lagi, mungkin pada menit ke-10, atau nanti kalau diteruskan lagi pada menit ke-15, makanya TEDx itu nggak pernah sampai berlama-lama seperti itu. 5 menit karena itu waktu yang dianggap ideal bagi audiens untuk mendigest semua informasi. Cukup padat, tapi kena semua. Yang penting yang ngomong ngerti yang diomongin. Jadi kalau 15 menit biasanya udah hilang, menit ke-10 itu biasanya udah hilang. Kalau nggak divariasi dengan cara lain, itu jadi nggak menarik. Yang menarik di awal jadi nggak menarik. Itu terlalu panjang. 20 menit biasanya udah maksimal juga. Cuma poin lain yang juga penting itu apa? Cuma Anda bayangkan ya, orang bisa ngomong 5 menit gitu ya, tanpa bingung, habis ngomong kalimat ini, kalimat berikutnya dia mau ngomong apa. Nggak ada kan yang dia sampaikan tadi ya. Dia bisa lancar sekali ngomong selama 5 menit, tahu udah habis ngomong apa berikutnya, tanpa kalimatnya nyambung terus. Bagaimana bisa dapat kayak begitu? Kira-kira. Latihan keras, Pak. Latihan, iya. Pengalaman juga, tapi pengalaman aja nggak cukup. Yang pasti dia, saya nggak bisa memastikan, tapi hampir pasti ada rehearsal sebelumnya. Ya, jadi sudah dilatih. Knowledge-nya tinggi, Pak. Apanya? Knowledge-nya tinggi. Pengetahuannya luas, Pak. Iya, oke. Ya itu oke. Tapi tadi saya bilang, sekalipun pengetahuannya luas, tapi kalau dia nggak rehearsal, juga akan sulit.
Mana Zoom saya ini? Oh, hilang. Ya, jadi pasti udah ada rehearsal sebelumnya, dilatih berkali-kali supaya dia bisa ngomong apa dengan lancar, ya kan? Oke ya, jadi ini sesi pertama. Kayaknya saya kelewat nih waktunya nih. Jadi yang sesi berikutnya coba kita cek ya, bisa langsung masuk ke situ atau enggak. Oke, ini kita close dulu ya sesi pertama. Kita lanjut ke sesi kedua habis ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Thank you.